Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit mengenai data mining dan machine learning. Banyak sekali definisi mengenai apa itu data mining. Data mining di sini merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi maupun hubungan-hubungan yang terdapat dalam base data yang besar, dan pastinya menghasilkan aturan-aturan yang digunakan untuk memprediksikan atau memperkirakan perilaku di masa mendatang. Untuk pengertian lebih khusus dari data mining, yaitu suatu alat dan aplikasi yang menggunakan analisis statistik pada data. Ya. Data mining di sini adalah suatu proses ekstraksi, ya, atau penggalian data dan informasi yang besar yang belum diketahui sebelumnya, namun dapat dipahami berguna dari database yang besar, sehingga untuk digunakan dalam membuat suatu keputusan yang sangat penting dalam suatu bisnis. Data mining ini menggambarkan sebuah kumpulan teknik-teknik dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang tidak diketahui pada data yang telah dikumpulkan. Nah, data mining itu sendiri memungkinkan bahwa pemakai itu akan menemukan suatu pengetahuan dalam database yang tidak mungkin diketahui keberadaannya sebelumnya, gitu. Kalau dalam istilah lain, data mining itu sering digunakan diantaranya seperti Knowledge Discovery in Database atau KDD. Apa itu KDD? Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas, ya. Seluruhnya data mining ini sering dikatakan berurusan dengan penemuan atau pengetahuan, ya. Penemuan pengetahuan dalam suatu base data. Misalnya, kebanyakan pembeli mobil Forza adalah wanita yang berusia di atas 30 tahun. Nah, itu suatu pengetahuan loh, ya, suatu pengetahuan baru yang sebelumnya kita tidak tahu, ya, yang hanya kita tahu bahwa mobil Forza itu laku di pasaran, tapi kita tidak tahu, ya, pembeli Forza itu ternyata kebanyakan adalah wanita di atas 30 tahun, ya. Itulah pentingnya daripada suatu data mining, yang akhirnya setelah kita mengetahui suatu pengetahuan yang dihasilkan dari suatu penjualan itu, khususnya penjualan mobil Forza, ternyata itu laku banyak di kalangan wanita, pastinya di usia atas 30 tahun. Prinsip data mining itu sendiri terdiri dari data warehouse, ya. Dari data warehouse, data warehouse ini dia bank data, ya, bank data. Data warehouse ini bank data, kemudian bank data itu terdiri dari data-data baik itu dari data internal, eksternal, kemudian diambil dari data luar, kemudian kita lakukan data mining. Nah, data mining di sini kita lakukan pemilahan ekstraksi, kemudian kita lakukan transformasi jika dibutuhkan. Kita lakukan pembersihan data, ya. Setelah kita lakukan pembersihan, ekstraksi segala macam, baru kita hasilkan suatu data mining. Kemudian setelah kita memperoleh satu data mining suatu database, ya, data mining, baru kita arahkan ke pola, ya, untuk menemukan pola yang ada, ya. Nah, pola di sini banyak metode-metode yang terdapat dalam suatu data mining. Di antaranya nanti kita bahas ada clustering, kemudian naive Bayes, Canary network, kemudian pohon keputusan, asosiasi, dan lain-lain, ya. Nah, di sini ada contoh aplikasi yang ada dalam satu data mining di bagian pemasaran atau bidang pemasaran, ya. Contohnya ada, ya, di sini ada contohnya mengidentifikasi pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian ada menemukan hubungan di antara karakteristik demografi pelanggan dan memperkirakan tanggapan penawaran melalui surat. Itu di bagian pemasaran, ya.
Kemudian ada bagian bank ya atau bidang bank. Nah, di bank ini kita dapat mendeteksi pola penyalahgunaan kartu kredit ya. Seringkali yang kita temukan di lapangan bahwa banyak sekali penyalahgunaan kartu kredit ya, penyalahgunaan kartu kredit. Nah, untuk mendeteksi pola tersebut kita dapat menggunakan salah satu pola atau metode yang ada dalam data mining. Kemudian untuk mengidentifikasi tingkat loyalitas pelanggan ya, bisa kita gunakan salah satu salah satu pola yang ada dalam data mining. Kemudian untuk bagian asuransi. Nah, bagian asuransi di sini ada analisis klaim, kemudian memperkirakan pelanggan yang akan membeli produk baru. Oke. Kemudian teknologi untuk data mining. Di sini ada statistik, neural network, logika fuzzy, dan algoritma genetika, dan berbagai teknologi cerdasan buatan lainnya. Statistik ini saya rasa kalian sudah belajar. Kalian udah belajar atau belum? Nanti akan kalian pelajari. Neural network juga, logika fuzzy juga, algoritma genetika juga ya. Selamat berpusing ria ya. Kemudian visual data mining atau visualisasi data. Nah, di sini ada pendekatan data mining juga ada yang melalui visualisasi loh, ya. Nah, pada suatu sistem, pemakai akan dibantu untuk menemukan pola, ya. Menemukan pola dari sejumlah data yang berukuran besar dengan dasarkan visualisasi oleh data mining. Contohnya di sini ada. Nah, bisa kita lihat di sini ada salah satu grafik daripada visualisasi data. Kita lihat bahwa banyak sekali data-data yang bisa menimbulkan informasi ketika kita sudah menganalisis ya. Kita nggak tahu ini data apa ya. Tetapi ini adalah visualisasi data yang ditampilkan oleh data mining. Kemudian di sini ada machine learning ya. Machine learning di sini adalah salah satu cabang teknologi yang kini sedang diperbincangkan penggunanya, ya. AI atau Artificial Intelligence. Nah, teknologi yang satu ini dalam beberapa tahun kebelakang sudah cukup membantu hidup manusia dalam berbagai aspek. Seperti robot, ya. Robot itu membantu manusia dalam menyediakan makanan, kemudian bisa digunakan untuk membersihkan rumah. Itu robot ya. Itu salah satu terapan daripada machine learning. Nah, machine learning ini bagian daripada artificial intelligence ya. Bagiannya itu selain neural expert system, kemudian ada robotik ya. Tugas-tugas yang dilakukan oleh machine learning ini pun beragam ya, tergantung pada jenis pembelajaran apa yang akan dilakukan oleh machine learning. Contohnya ada program yang tugasnya menemukan pola-pola tertentu dari sumber data yang besar. Ada pula yang tugasnya mengklasifikasikan grup dan objek berdasarkan kesamaan pola, ya. Nah, di sini ada contoh kerusakan gearboxes telah menyebabkan helikopter ASCH-46 jatuh, ya. Nah, meskipun kerusakan gearbox tersebut dapat didiagnosa oleh mekanik sebelum helikopter itu tinggal landas, bagaimana jika kerusakan terjadi pada saat terbang? Hal itu tidak mungkin dideteksi oleh manusia. Jadi, machine learning itu digunakan untuk domain tersebut dan digunakan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Jadi, bayangkan aja jika ya, ini sebenarnya sudah dideteksi oleh mekaniknya sebelum lepas landas. Dan itu pun masih bisa terjadi kerusakan pada gearboxnya, padahal sudah didiagnosa oleh mekanik tersebut helikopter itu tinggal landas. Bagaimana jika kerusakannya itu pada saat terbang gitu ya? Hal itu tidak mungkin dideteksi oleh manusia. Nah, itulah fungsinya daripada machine learning yang gunanya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Bagaimana cara kerjanya? Coba kita lihat. Nah, perhatikan situasi umum sebagai berikut ya. Kita sedang mengemudikan mobil ya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari mobil kita ya. Nah, untuk menghindari kecelakaan tersebut, kita akan memperlambat mobil kita pastinya ya. Kemudian berhenti di tempat yang aman
atau bengkel terdekat. Nah, di dalam suatu penerbangan helikopter, sistem monitoring kerusakan gearboxnya didesain dengan ide yang sama. Perbedaannya di sini adalah kerusakan gearbox tidak dapat didengar oleh manusia, tapi harus dimonitor oleh mesin. Itu perbedaannya, ya. Nah, kalau di mobil itu kita bisa merasakan bahwa biasanya kita menggunakan mobil tersebut aman aja, lancar, kemudian tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi tiba-tiba pada saat kita mengendarakan, tiba-tiba kita merasa kok suaranya aneh, kemudian terasa berat atau bannya goyang mungkin gitu. Jadi kita dapat merasakan. Tapi lain halnya di penerbangan helikopter. Nah, helikopter itu kita tidak bisa mendeteksi ya adanya kerusakan gearbox, karena kerusakan gearbox di sini itu hanya bisa dimonitor oleh mesin, ya, yaitu mesin learning itu tadi, ya. Jadi ada suatu hal atau suatu hal yang tidak bisa kita deteksi tapi bisa deteksi oleh mesin. Itu bedanya, ya. Kemudian di mana learningnya, ya? Bayangkan kalian diminta untuk mengemudi truk tua ini, ya. Kalian bayangkan, padahal Anda belum pernah mengemudikan truk tersebut, ya. Apa perasaan? Bagaimana perasaan pada saat itu, ya? Pada saat diminta untuk mengemudikan ini mobil, ya. Ini mobil truk, ya, mobil truk tua lagi, ya. Nah, ini kali pertama kalian atau Anda untuk mengendarai truk tersebut. Yang pertama, apakah Anda harus tahu suara-suara aneh yang biasanya yang tidak normal? Apakah Anda tahu? Pastinya tidak, ya. Pasti tidak tahu karena belum pernah mengemudikan sebelumnya, ya. Jika kalian telah mengemudikannya selama beberapa tahun, pasti kalian tuh akan mengenal suara normal sama suara yang aneh, ya. Dan pastinya kalian bisa mengidentifikasikan adanya kerusakan, ya, adanya kerusakan pada truk tersebut. Tuh, ya. Kemudian apa yang komputer pelajari, ya? Komputer itu tidak dapat mendengar dan pastinya tidak akan dapat membedakan suara normal dan suara tidak normal. Lalu suara dapat dipresentasikan sebagai pola gelombang seperti digambar di bawah ini, ya. Di sini ada ini gambar pola gelombang, ya. Komputer akan sangat memahami deretan angka tersebut. Sebagai contoh, ya, sebuah komputer dapat dengan mudah diprogram untuk mendapatkan atau mencari deretan string apakah mengandung angka 3 di dalamnya atau tidak, ya. Oke, kembali pada permasalahan monitoring gearbox helikopter tadi, ya. Diasumsikan bahwa berfungsi atau tidaknya gearbox akan menghasilkan suara yang berbeda, ya. Maka deretan nilai yang mempresentasikan suara tersebut akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada kenyataannya, berbagai karakteristik yang punya kategori yang berbeda dan akan terlalu sulit untuk digambarkan. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat diprogram tetapi perlu dipelajari oleh komputer. Jadi kombinasi yang terbaik adalah machine learning, ya. Machine learning kemudian dibantu oleh komputer dan dibantu oleh analisis. Begitu, ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh machine learning? Yang pertama, machine learning itu dapat melakukan diagnosis medis, ya. Breast cancer detection untuk mendeteksi kanker misalnya. Dapat juga untuk mendeteksi kecurangan kartu kredit, ya, seperti contoh yang telah saya sebutkan tadi. Ya, data mining. Kemudian selain data mining, di machine learning juga bisa lakukan untuk deteksi kecurangan kartu kredit. Kemudian deteksi sonar itu apa? Kapal selam, ya, kapal selam dibandingkan ikan. Kemudian speech recognition, mobil otomatis. Kemudian ada personalized web assistant atau bantuan otomatis yang dapat menyusun berita yang diperlukan sesuai kebutuhan pembacanya. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke, di sini ada definisi singkatnya daripada machine learning. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nah, di sini sedikit contoh
mengenai aplikasi pada machine learning. Pembelajaran mengenali kata-kata yang diucapkan. Pernah kemudian ada pembelajaran mengemudikan mobil otomatis ya. Kalau nggak salah di Jepang itu sudah ada, Jepang atau di mana itu sudah ada mobil otomatis. Jadi kita tinggal setel, kemudian kita bisa sambil baca koran atau bahkan kita bisa sambil tiduran ya, dia akan jalan otomatis. Kemudian pembelajaran klasifikasi struktur astronomi baru dan pembelajaran bermain world class backgammon. Nah, bidang ilmu yang berkaitan dengan machine learning ada statistik, brain model, adaptive control theory, psikologi, artificial intelligence, evolution models ya. Misalkan kalian baca sendiri. Kemudian mungkin ada salah satunya yang sudah pernah kalian pelajari, statistik sudah ya. Statistik. Kemudian ini keterkaitannya ya, terkaitan bidang ilmu antara machine learning, ada psikologi. Nah, psikologi ternyata bisa juga ya. Ada bagaimana model di kinerja manusia pada berbagai tugas learning. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang dipahami, boleh didiskusikan di kelas Edmodo kita atau di grup WhatsApp, boleh ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.